Kembali lagi mojok di sofa. Sekarang saya sudah balik lagi dengan Miss Rina. Dan kali ini juga ada Miss Woro dan Miss Desi. Kita berempat ngumpul di sini. Kita sudah hampir sampai di penghujung acara. Udah tinggal yang terakhir-terakhir nih. Tinggal 2 tarian lagi yang akan kita gabung menjadi satu. Nah, tarian yang pertama saya yang mengerjakan, berjudul Cerita Nusantara. Sementara yang kedua berjudul Indonesia Pusaka adalah karya dari Miss Rina Junus. Nah, kita dengar dulu dari Miss Rina sepatah dua patah kata Miss mengenai karyanya. Oke. Karya ini terinspirasi dari kekayaan dan keindahan dari seni budaya Indonesia. Dan kenapa kali ini aku mengambil seni Jawa? Karena setiap kali aku melihat seni tarian Jawa, semua seni Jawa terutama tariannya dari keelokannya, lenggak-lenggoknya, dan kemudian kain batik itu selalu bikin aku langsung oh my gosh. Lalu kemudian ada satu kata bagian dari lirik dari lagu Tanah Airku yang mengatakan walau banyak negeri ku jalani, yang masyhur dan permai kata orang, namun kampung dan rumahku di sanalah hatiku merasa tenang. Itu pas banget. Terharu. Merdeka. Oke, selain dari koreografer nih, kita kan juga punya 2 guru dan penari di sini. Oke, mari kita tanyain ya. Oke, dari Miss Desi dulu. Oke, Miss Desi kan backgroundnya kan fully classical ballet ya. Nah, di tarian ini saya menggeret Miss Desi untuk sedikit berjazz-ria dan sedikit contemporary, gulung-gulung di bawah gitu. Kita dengar dari Miss Desi, kan dia nggak pernah komplain ya sama saya, jadi mari kita lihat bagaimana curhatnya sebenarnya. Oke, jadi kira-kira bedanya balet sama jazz atau kontem ya Miss ya. Oke, kalau balet itu kan memang pembawaannya itu elegan ya. Terus kalau kita menari itu harus mengikuti pakem-pakem balet, seperti kakinya harus posisi 1, 2, 3, 4, 5. Tangannya juga tertentu, biasanya dia lebih round, lebih curving. Nah, terus yang saya perhatikan dari balet, dia gerakannya lebih vertikal. Jadi seperti kayak muter, terus lompat, itu kan lebih ke atas. Gitu ya. Nah, kalau jazz sama contemporary, selain stylenya tuh cenderung lebih dinamis, lebih free, terus mungkin penggunaan tangannya juga beda sama balet, mungkin dia lebih kayak linear gitu ya, tapi ya tergantung koreografi. Dia juga makanya horizontal sama vertikal juga Miss, Ke samping dan ke atas. Udah gitu menurut aku banyak yang explosive movementnya juga. Seperti nanti yang di tarian kita itu ya, contohnya yang kita dari guling gitu di lantai tiba-tiba harus berdiri gitu. Nah, itu salah satu challenge yang aku alami, tapi fun sih itu ya, suatu pengalaman yang baru. Dan kebenaran waktu itu ada tambahan latihan khusus dari Miss Yuni untuk hal tersebut. Karena emang di balet kan nggak biasa guling-guling gitu, ya kan, guling-guling terus suruh berdiri gitu. Jadi emang ada exercise tertentu dan ada perbedaan. Mereka lebih dinamis, lebih kadang-kadang ada sedikit sassiness gitu di jazz gitu. Tapi menurut aku sih kalau kita balet atau nari apapun, jazz atau contemporary itu bagus ya untuk menambah perbendaharaan tarian ya. Sekarang itu kan katanya kalau penari dituntut untuk versatile atau gitu ya. Bisa adaptif gitu, minimal di lingkungan balet deh. Kalau saran saya sih, saya sebagai guru kalau ada waktu sih juga ingin juga sih belajar yang lain. Kalau di sini kebenaran belajar jazz ingin juga gitu kalau waktunya memungkinkan. Kalau aku saranin sih murid-murid Widyarini atau Ratna Balet, selain mungkin ngambilnya balet ya yang lebih populer, ambil juga tarian lain, misalnya contemporary atau jazz, itu bagus banget gitu. Jadi kalau misalnya nanti pentas koreografernya ngasih tarian yang asing gitu, kita nggak terlalu kaget banget. Itu aja sih Miss.
Thank you Miss Desi. Nah, berikutnya mari kita tanya Miss Woro. Dalam tarian ini Miss Woro bergerak bukan mengikuti musik, tapi dia mengikuti spoken words. Jadi kata-kata yang diucapkan. Nah, bagaimana proses latihannya dan bagaimana rasanya? Silahkan. Oke, halo. Nari ngikutin spoken words itu pasti banyak main feeling ya. Karena kalau misalnya kita ngikutin musik semuanya tuh ritmenya tuh teratur. Jadi kalaupun dia mau berubah itu pasti dia berubahnya setelah hitungan keberapa gitu misalnya. Tapi kalau misalnya spoken words ya layaknya kita lagi ngobrol gini terus ya saya lagi ngobrol kalian nari gitu kan, nggak mungkin halo apa kabar kan, nggak mungkin gitu ya. Jadi tetap harus istilahnya tuh harus kawin gitu antara naratornya sama narasinya, naratornya sama penarinya gitu. Jadi ibaratnya kita berdua penari dan naratornya tuh satu nafas gitu. Jadi dia ngomong pas kapan, kita bergerak pas kapan. Mungkin kesulitannya sih pas memulainya ya. Jadi kayak mulai dia ngomong kan biasanya tuh ada musik intro dulu, terus dia mulai ngomongnya tuh pas kapan. Atau dia apakah dia ngambil nafas dulu atau dia langsung ngomong atau dia ngapain gitu. Nah itu tuh harus sinkron tuh. Ya paling gitu sih Miss. Oke, baiklah. Sebentar sebelum ini. Oke, tadi demikianlah dari para penarinya, komentar-komentarnya yang mereka nggak pernah ngomong sama saya sebelumnya ya. Jadi kalau mendengar ceritanya kayaknya seru ya. Semoga seru. Nah, kedua tarian ini, Cerita Nusantara dan Indonesia Pusaka, menjadi nomor penutup dari acara kita hari ini. Kami mengucapkan terima kasih sudah menonton bersama. Semoga persembahan kami hari ini selain menghibur juga dapat memeriahkan semangat 17-an kita hari ini. Mengutip pesan dari Miss Dian Wanandi, Miss Dian itu yang bikin tari bendera tadi yang di awal ya. Di teaser yang kita sudah upload kemarin kan dia mengucapkan mari kita mengisi kemerdekaan dengan segudang prestasi. Ya, jadi dengan kreativitas dan kerja di dalam seni. Iya. Oke, terima kasih banyak semuanya. Selamat menonton karya penutup dan selamat menikmati Hari Kemerdekaan. Atas nama Ratna Ballet School, Kripa Studio, dan Widyarini Ballet dan Jazz, kami mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-77. Sampai berjumpa dalam produksi kita selanjutnya. Terima kasih.